Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Siti Rasmawati dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kita sudah masuk dalam bab 4 Induksi Matematika. Kita mulai saja. Di sini adalah induksi matematika ya, di mana induksi itu adalah maksudnya pembuktian. Metode pembuktian ya. What is induction? Metode pembuktian yaitu sebenarnya pembuktian ini bukan suatu yang jawaban yang ringkas, tetapi karena sesuatu yang harus dibuktikan, itu sesuatu keadaan, pernyataan matematik yang harus dibuktikan dia benar dan akan benar ya, yaitu maka disebut induksi matematika. Di sini ada 3 bagian dalam matematika induksi, yaitu 1 induksi dasar, yang kedua hipotesis induksi atau induksi hipotesis, yang ketiga akhirnya tunjukkan pada tahap induksi hipotesis yang paling tinggi ya. Jadi induksi matematika ini seperti kita naik tangga. Yang pertama dari tangga dari bawah dulu, selepas itu kita harus menaiki tangga berikutnya ke arah atas ya, ke arah berikutnya. Jadi kalau kita pengen naik tangga yang sampai atas, tidak mungkin kita tidak melewati tangga yang bawah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada induksi metode pemikiran bertolak dari kaedah, yaitu atau hal-hal peristiwa khusus untuk menentukan hukum kaedah yang umum. Jadi kaedah umum itu dia berdasarkan kaedah khusus gitu ya. Yang seperti hal-hal atau peristiwa, sehingga kita bisa menarik kesimpulan karena adanya hal yang kecil itu, sehingga kita bisa secara umum kita menarik kesimpulan secara umum. Itu maksudnya ya, menarikkan kesimpulan berdasarkan keadaan khusus untuk diperlukan secara umum. Penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Nah ya. Oke, sekarang ini gambarannya seperti apa ya kaidah matematika induksi itu? Seperti kartu domino. Kartu domino ini kita jatuhkan salah satu saja dalam kartu domino ini. Misalnya kita false backward, nah nanti seterusnya akan jatuh ya, 1, 2, 2, 3, 3, 4 K, selepas itu K plus 1, K plus 2, K plus 3 itu. Nah tetapi dia kalau dijatuhkan kanan atau ke kiri tergantung ya. Kalau ke kiri dia akan kena ke kiri, ke kiri selanjutnya, ke kanan akan jatuh juga ke kanan selanjutnya ya. Nah itu prinsip induksi matematika sebagai berikut. Untuk membuktikan pernyataan P itu pernyataan, N itu elemennya, benar untuk semua bilangan bulat non negatif ya, jadi harus benar. Kita dapat membuktikan bahwa pernyataan mulai menjadi benar kasus dasar, dan bahwa P tidak benar berhenti menjadi benar. Jadi kasus induktif ya, jadi tidak pernah berhenti menjadi benar, dia harus terbukti terus. Akhirnya maksudnya gini, tidak hanya membuktikan di K itu benar, tapi di K plus 1 harus benar, K plus 2 harus benar, K plus 3 harus benar. Karena apa? Seperti domino, kalau dia udah jatuh yang satu, selepasnya itu jatuh, berarti selepasnya benar. Kalau K-nya benar, seperti itu ya, beruntun ya. Nah, jadi di sini if the cat domino falls backward, it pushes the K plus 1
keperistiwaan yang keberapa, domino backward also, jadi jatuh juga. Jadi secara formal dibuktikan oleh hasil induksi matematika sebagai berikut nih rumusnya. Pn true, kalau Pn betul maka Pn plus 1 harus betul karena pengaruh dari Pn. Jadi kalau dia jatuh, kenapa dia jatuh? N plus 1 atau K plus 1 ini dominonya, karena sebelumnya udah ada yang robohkan, kena dia dengan domino sebelumnya, ya, dengan kata domino sebelumnya, itu maksudnya. Oke. Sekarang induksi matematikal didefinisikan, dijabarkan seperti ini. Kalau P1 true, maka P2 juga true. Yes. Kalau P true, berarti P3 juga true gitu ya. The next to true, the next to 3, the next to 4 gitu. Sama ya. Di sini suppose kita lihat bahwa pertama itu the base case, kita buktikan dengan basis induksinya, basis dasarnya yaitu P kosong. Lepas itu kedua hipotesisnya, hipotesis case, tapi dengan janji itu non negatif atau positif ya, dan minimal 1 n-nya itu n lebih dari sama dengan 1. Ini dia dibuktikannya apa? Proof P, kalau Pn min 1 sama dengan Pn, itu harus benar. Kalau mundur ke belakang harus benar, mundur ke depan harus benar. Proof by mathematical induction, langkahnya seperti apa tadi? Yaitu langkah pertama, basicnya dulu, dasarnya dulu, yaitu Pn-nya dulu. Bukan langkah seterusnya, bukan tangga seterusnya yaitu n plus 1, tapi tangga yang pertama yaitu Pn. Dia harus dibuktikan dulu. Kalau tangga yang benar, yang pertama udah benar, kita bisa naik tangga yang berikutnya. Kalau tangga itu salah, kita pindahlah ke tangga yang lain gitu ya, istilah gitu kalau kita mau naik tangga. Dinamakan langkah induksi atau kadang juga disebut jembatan ya, itu basic induksinya. Kalau angka keduanya apa? Hipotesis induksi. Jadi selepas itu kita harus mengeluarkan analisa kita ke tangga berikutnya atau ke kartu domino berikutnya, yaitu M plus 1. Ya, jika sudah tertunjukkan ke dua langkah itu, maka rumus berikutnya untuk N plus 3 atau K plus 3, itu K plus 4, K plus 5, dan seterusnya dengan infinitive, itu akan benar. Ya, dan selalu benar. Nah, benar untuk semua bilangan n benar. Gitu. Janji tidak menjumpai sesuatu n plus 1, n plus 2, jadi n min 3, n min 4, tidak. Karena disuruh n lebih dari atau sama dengan 1. Maknanya non negatif n-nya. Coba buktikan. Ini buktikan bahwa kalau 1 plus 2 plus 3 ini, kartu dominonya udah ke 3, ke 4, ke 5. Sampai ke N. Nanti kan N itu berapa lah ya. Kita tidak tahu. Yaitu sama dengan buktikan kalau sampai finite-nya itu sampai kita bisa mendapatkan rumus N kali N plus 1 bagi 2 gitu ya. Nah, jadi apa langkah untuk induksi matematikanya? Tadi ada 3 langkah. Langkah pertama, basic induksi dulu. Ya. Jadi n plus 1, n sama dengan 1 dulu. Kita buktikan untuk tangga pertama dulu deh. Ya, tangga pertama atau kartu domino yang K dulu, yang pertama n atau K. Basis induksi namanya. Jelas sekali bahwa jumlah 1 bilangan asli pertama adalah 1. N-nya itu 1, ini N1. Ingat ini di sini. Lepas itu kita masukkan N-nya 1 itu ke dalam rumus ini. N, jadi 1 plus 1 bagi 2. Jadi maknanya hasilnya berapa?
1 kali 1 plus 1 kali 1. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, ini jadi terbukti ya N sama dengan 1 betul. Maka pernyataan tersebut juga benar. Makanya kalau ini udah benar, insya Allah kartu domino selepasnya, tangga selepasnya itu akan benar, yaitu K plus 1. N itu sama dengan K plus, ada plus. Ingat, plus 1 itu langkah berikutnya. Langkah induksi berikutnya, plus 1, plus 2, plus 3 ya. Kita asumsikan di sini bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Ya, ini udah masuk hipotesis ya. Hipotesis sekarang untuk K plus 1. Itu kan ini kan sebelumnya basicnya aja, dasarnya N sama dengan 1 aja. Sekarang N sama dengan N plus 1 atau K plus 1 ya. Nah, jadi kalau karena udah terbukti N sama dengan K, kita lanjutkan. Kan sudah terbukti langkah pertama sudah benar, kita lanjutkan ke langkah berikutnya untuk buktikan bahwa tangga selanjutnya benar apa tidak, atau kartu dominonya itu benar apa tidak, K plus 1. Jadi K oke. K-nya diganti N-nya diganti di K plus 1. Rumus asalnya seperti ini. And then bagaimana kalau N itu diganti K plus 1? Jadi sini K plus tambah lagi loh. Karena tangga berikutnya kan. Ya. Jadi K plus 1. And then berarti ini N plus 1 ya. Jadi ini N-nya. Ingat K-nya jadi K plus 1. Jadi K plus 1 ini K plus 2. Kenapa K plus 2? Kan kalau K plus 1. Kalau K plus 1 jadi K plus 2. Do you understand? Jadi gini. Kenapa ini Bu K plus 2? Karena rumus yang asalnya kan K, yaitu K plus 1 per 2. K, ingat ini plus 1. Bila sudah K plus 1, maknanya bukan plus 1 lagi, jadi plus 2. Kenapa dikali? Karena ini rumusnya K kali K plus 1. Anggap K yang pertamanya adalah K plus 1 ya. Paham ya? Oke, jadi K plus 1 maknanya kalau K plus 1, kalau K plus 1 maknanya K plus 1 kali K plus 1 kali K plus 2 bagi 2 gitu ya. Jadi gini sekarang K plus 1 jadi atau diganti K sama dengan K plus 1 dibagi 2 ya, paham tak? Bagi 2 plus K plus K plus 1 ya. K nya diganti K, berarti K plus 1 plus 1. Nah gitu ya, jadi maknanya K tambah 2K tambah K plus 3. Nah jadi gini, kita sebarkan K plus 1 tambah ini kan K, ini kan K plus, berarti ini tambah K plus 1 gitu loh, paham tak? Jadi ini tunggu ya, ini ya, ini dulu K dulu nih, K dasarnya K sama dengan ini K sama plus ya, tetap K plus 1 aja gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini gitu, harus buktikan kebenarannya. Jadi awalnya begitu dulu, K ini rumus awal ditambah karena mau tangga berikutnya K plus 1 jadi plus 1. Tapi K plus 1 ini belum per 2, jadi kita bagi per 2. Bagaimana? 2 bagi
1, 2, 2 kali 2, 2 naik ke atas kali K plus 1. Jadi bagaimana? K kuadrat ditambah K ditambah 2K tambah 2. Berarti 3K tambah 2. Betul tak? Ya, oke. Jadi kalau di keluarkan K kuadratnya seperti apa? K kuadrat 3K plus 2 berarti K kuadrat jadi K plus 1 plus K2 per 2 gitu ya. K kuadrat ditambah K kuadrat ditambah 2K ditambah K. 2K tambah K 3K ya, betul ya. Kedua, jadi terbukti ya. Jadi paham? Lepas itu kita ini lagi. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif yang lebih besar dari sama dengan N0 ya. Ini yang dirampatkan maksudnya yang apa ya? Yang simetris. Untuk membuktikan proposisi ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn kosong benar ya, itu yang pertama, langkah pertama. Dan langkah kedua, jika Pn benar maka tangga berikutnya Pn plus 1 kan ya, otomatis maka juga benar untuk setiap N lebih besar dan sama dengan N0 ya, sehingga Pn benar untuk semua bilangan positif. Janji N-nya itu bilangan positif. Oke. Jadi N-nya dia lebih besar daripada N0. Seperti apa nih ya yang dirampatkan? Ya, seperti ini. Untuk semua bilangan bulat negatif berarti positif ya. Buktikan dengan induksi matematika bawah. 2 pangkat kosong, 2 pangkat 1. Ini sebenarnya kalau ini soalan, jadi kita nggak perlu mencari kok bisa hasilnya begini, enggak. Ini soalnya, misalnya coba buktikan benarkah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 ya. Nah, jadi bagaimana prinsip induksi yang dirampatkan tuh, yaitu Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif memenuhi 2 pangkat kosong 2 pangkat 1 ya. Oke, atau sampai 2 pangkat N sama dengan 2N plus 1 sama dengan 1. Buktiin, benar nggak? Langkah pertama, tetap, yaitu basis induksi. Karena N sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif yang pertama. Kita buktikan yang tangga 1, yaitu N aja, bukan N plus 1 ya. Diperoleh 2 pangkat 0 sama dengan sekarang N-nya saja. Kayak benar nggak nih? 2 pangkat 0 sama dengan ambil aja, andaikan N-nya sama dengan 0. Berarti apa? Karena ini kita lihat soalan ya. Disuruhnya begini. Jadi yang pertama apa? 0, bukan 2 pangkat 1, tapi 2 pangkat 0. Jadi N-nya 0. Berarti kita masukkan aja. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Jadi 2 min 1 sama dengan 1. Itu tak? 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 0 tambah 1 2 pangkat 1. Sama dikurang 1 dengan 2 kurang 1 1 ya. Nah, gitu. Jadi lepas itu baru langkah pertama. Langkah kedua induksinya yaitu hipotesis, yaitu tangga berikutnya. Tangga berikutnya seperti apa? Kalau tangga berikutnya yang kita ketahui bahwa N plus 1 ya, N plus 1. Nih, proposisinya P N plus 1. Ingat, disuruh begini. Dan rumusnya disuruh begini, buktiin. Sama dengan K tadi, K plus 1 ini 2 pangkat N, 2, jadi ditambah berikutnya 2 pangkat N plus 1. Itu 2 pangkat N, 2 pangkat N plus 1
sama dengan tadi kan hasilnya ini ya, 2 pangkat N plus 1 plus 1 min 1 ya, buktiin ini. Benar nggak? Buktinya benar. Jadi sekarang tadi bagaimana 2 pangkat ini 2 pangkat N plus 1 min 1, yaitu ini hasilnya. Yang sebelah kiri sama dengan sebelah kiri sama dengan 2 pangkat 0 ya. Jadi masukin aja 2 pangkat N ini dulu, 2 pangkat N ini sama dengan 2 N pangkat 1. Jadi masukin saja 2 pangkat N nya dulu ya. Ya, coba kita lihatin sebelumnya ya. Nah, ini ya, 2 pangkat N plus 1 min 1, yaitu ini sama dengan ini ya. Jadi ini 2 pangkat N plus 1 ya. Oke. Andaikan 2 pangkat N plus 1 ditambah 2N ya. Ini sampai 2N ya, plus 2N. Ini adalah 2N plus 1. Jadi 2N, jadi gini 2021 gini plus 2N. Analisanya seperti ini ya. Plus 2N. 2N dulu dijabarkan dulu. 2N itu tadi apa? Yaitu 20 sampai 2N. 2N itu apa? 2N plus 1 min 1. Berarti sampai 2N dulu. Ini. Oke, sekarang plus 2N plus 1 gitu ya. Ini masukin dulu. Sekarang yang ini adalah rumus 2 pangkat N plus 1 min 1 gitu ya. Jadi gini, ini 2N plus 2N plus 2 pangkat N plus 1. Jadi ditulis dulu seperti biasa, baru tambah 2 plus 2 pangkat N plus 1 ya, baru dijabarin. Selesai ini ya, ini 2N plus 1 dari sini ya, plus 2. Jadi sekarang bagaimana ininya? Kalau dikalikan begini ya, berarti ini bisa keluar masuk ya. Berarti yang sama dengan sama, masukinnya jadi plus 2N plus 1 min ke ini jadi ini min kali min plus kan, masuk ini kan udah min. Sekarang kalau keluar min ini jadi plus ya. Jadi ini keluar jadi 1. 2 pangkat N plus 2 dikurang 1. Nah, dipisahnya 2 pangkat N kali 1 plus 1 min 2. Oke, jadi terbukti ya, terbukti. Maka ini adalah negatif, tidak negatif berlaku, ini terbukti. Ada lagi begini, jadi kita tidak perlu tanya kenapa ininya dari mana, bukan ini soalannya. Kita ikuti perintah, kita hanya untuk membuktikan saja induksi. 2 pangkat 2N min 1 habis dibagi 3, itu buktikan. Janji N nya lebih dari 1 atau sama dengan 1. Bagaimana buktinya? Sekarang induksi basicnya apa dulu? Yaitu buktikan dulu ini bahwa habis dibagi 3. Itu aja dulu. 2 pangkat N dulu, bukan 2N plus 1 ya, tapi basicnya dulu. 2 pangkat 2N plus 1 sama dengan 3. Jadi bagaimana hasilnya? N nya 1. Dimasukin dulu. 2 pangkat 2 min 1. 4 kurang 1, 3. Jadi habis. Udah, oke. Sekarang untuk yang tangga berikutnya atau kartu domino berikutnya, 2 pangkat 2K atau 2 pangkat 2K plus 1. Jadi 2 pangkat 2K, N nya sama dengan K, tapi karena N nya K plus 1, 2 pangkat 2 K nya, N nya sama dengan K plus 1, berarti plus 2 ya. Jadi gini,
2 pangkat 2, K-nya kan sama dengan N. Berarti kalau N-nya, K-nya sama dengan N, kalau K-nya plus 1 berarti, kalau N-nya plus 1 berarti K-nya plus 1. Ya, jadi 2K 2N, berarti K plus 1, gitu ya. 2 kali K plus 1. Karena N-nya atau K-nya K plus 1. Ya, jadi 2 dikali K plus 1 min 1 habis bagi, bener nggak sih gitu ya, betul tak ini ya. Jadi kita jabarin 2K plus 2, nah benar ya. Lepas tuh 2K kali 2 pangkat 2, kita pecahkan lagi min 1, berarti 4 kali 2, 4K 2 4 kali berapa, 2 kali 2 berarti 2K. Karena nih coret, kenapa 4 kali ininya dicoret, 2 kali 2 udah coret, 4-nya sudah selesai, jadi 4, jadi 4 kali 2K ya. 4 kali dimasukin, dipindahin ke depan aja ya, min 1. Setelah itu bagaimana kita pecahkan lagi, yaitu supaya dia 3 dan 1, supaya ada angka 3-nya habis gitu ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 2K tambah 1 kali 2 pangkat K. Ya, ini 2 pangkat K-nya, 2 pangkat 2K itu nggak usah disebut karena ini suatu udah tetap. Jadi yang ini yang kita mau cari, bagaimana supaya habis dibagi 3. Mana yang habis dibagi 3, supaya habis dibagi 3, yaitu dipecahkan 4, yaitu ditolak 3, 4 adalah 3 plus 1 kan, jadi 3 kali 2 pangkat 2K tambah 1 kali 2 pangkat 2K min 1, berarti 3 kali dikeluarin 3 kali 2 pangkat 2K tambah 2 pangkat 2K min 1, ini udah ya. Berarti benar nggak rumusnya, ini min 1 ya, 2 pangkat 2K plus 1 ya. Jadi jelas bahwa 3 pangkat 2K habis dibagi 3. Coba 3 kali 2 pangkat 2K sama dengan 3 berapa? Jadi sama dengan habis dibagi 3 ya. 3 sama dengan 3 berarti 3 ke sebelah, pindah ke sebelah kiri sama dengan 3 per 3 1. Ya udah, berarti habis. Sedangkan 2K min 1 habis dibagi 3 juga nih, 2K ya. Berarti 2K min 1 nih. 2 pangkat 2K min 1. Ini 2N atau 2K min 1. Jadi habis dibagi 3 juga. Jadi hipotesisnya habis dibagi 3 berarti benar. Jadi domino berikutnya adalah benar. Tangga berikutnya adalah benar. Gitu. Wah, alam bisawab, itu dulu. Nanti selepas itu kita lanjutkan induksi kuat, prinsip induksi kuat dari saya, Dr. Siti Rasmawati. Terima kasih atas perhatian. Bye, assalamualaikum.